Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang suka dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan membahas tentang hepatitis. Berikut berbagai tipe dari hepatitis. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui definisi, etiologi, patofisiologinya, kemudian gambarannya, manifestasi klinik, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan, tata laksananya, pengobatannya, juga pencegahannya, apakah perlu dilakukan imunisasi dan sebagainya, ya, terkait dengan semua tipe hepatitis. Ini adalah gambaran anatomi dari hepar, ya. Dia bentuknya memanjang dengan pangkal di sebelah kanan, kemudian ujungnya, apexnya di sebelah kiri. Dua lobus kanan dan lobus kiri. Hati digunakan sebagai tempat metabolisme, mensekresi cairan, yaitu garam empedu, akan dilewatkan melalui ductus empedu, dan di situ terlihat ada gallbladder, ada kantung empedunya. Posisinya seperti itu di upper right dan sedikit di left right quadrant. Untuk kondisi hepar yang sehat, ya, dia tidak akan mendesak otot diafragma, tetapi ketika ada inflamasi dia akan membesar, maka bisa menyebabkan pembesaran perut dan jelas menekan otot diafragma, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Hepatitis virus akut ini adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Hampir semua kasus hepatitis virus akut ini disebabkan karena ada 5 jenis tipe virus hepatitis. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis E virus dan seterusnya. HFA, HBV, HAF, hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, dan seterusnya. Jenis virus lain yang ditularkan pasca transfusi yaitu hepatitis C virus. Semua jenis hepatitis virus ini menyerang manusia merupakan virus RNA, kecuali hepatitis B, dia merupakan virus DNA. Kalau RNA itu single strain, kalau DNA berarti dia punya double strain. Virus-virus tersebut berbeda dalam sifat molekuler dan antigennya. Tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan adanya gejala yang nyaris sama dan proses perjalanan penyakitnya. Secara umum dibagi menjadi parenteral dan enteral hepatitis. Parenteral melalui darah ada hepatitis B, C, D, dan G. Sedangkan enteral melalui GI tract itu ada hepatitis A dan hepatitis E. Kita bahas pertama adalah hepatitis A. Kasus hepatitis yang terbanyak dirawat di RS di rumah sakit adalah hepatitis A. Peningkatannya prevalensi dengan terkait kondisi kesehatan, kondisi hygiene yang di bawah standar. Lebih dari 75 anak di berbagai benua Asia, Afrika, India ini menunjukkan telah memiliki antibodi anti hepatitis A, ya, sejak dari usia 5 tahun. Jadi sejak usia muda mereka telah terpapar virus hepatitis A. Sebagian besar infeksi hepatitis A didapat pada awal kehidupan. Kebanyakan sifatnya asimptomatik dan sedikit dan tidak menyebabkan, ya, sedikit menyebabkan ikterik atau kondisi anikterik. Berarti tidak ada kuning, ya.
Penularannya melalui orofekal, melalui air dan makanan yang tercemar. Jadi proses memasak yang tidak matang, higienitas makanan yang tidak baik, tidak cuci tangan, dan lain-lainnya. Hampir sebagian besar infeksi hepatitis A didapat melalui transmisi endemik. Lokasi tersebut sudah endemis. Virus hepatitis A juga bisa saja sporadik. Semua kelompok umur secara umum rawan terhadap infeksi hepatitis A. Insiden tertinggi pada populasi yang tinggi dan pada anak sekolah. Kenapa? Karena anak sekolah tidak melakukan PHBS. Ya, PHBS selama jajan di luar. Jajanan debu di mana-mana, mereka makan jajan tidak cuci tangan dulu, ya, sehingga rentan terjangkit infeksi hepatitis A. Morfologi virusnya ini virusnya kecil dibandingkan hepatitis B, ya. Hepatitis A virus ini ukuran diameternya 27 nanometer kubik simetrik. Bentuknya kuboid. Tergolong virus hepatitis terkecil golongan picornavirus. Tidak memiliki envelop, mantel, hanya memiliki nukleokapsid. Replikasi dalam tubuh dapat terjadi di sel epitel usus sebagai port entry-nya dari makanan yang tidak higienis dan juga di epitel hati. Sifatnya hepatitis virus itu masih bisa ditemukan hidup di tinja. Jadi penularan hepatitis A itu orofekal, ya, dari makanan dan dari fekal, dari tinja. Berasal dari hepatitis yang ditemukan, hepatitis virus yang ditemukan di tinja ini berasal dari empedu yang diekskresikan dari sel-sel hati setelah replikasi virus di sel hati melalui sel saluran empedu dan sel epitel usus. Virus hepatitis A sangat stabil, dia tidak rusak dengan perebusan yang singkat. Bahkan dia tahan pada kondisi panas 60 derajat selama 1 jam. Jadi kalau merebus air, merebus makanan, ya, itu harus benar-benar panas. Virus hepatitis A tidak mati bila direbus, dimasak, ya, pada suhu 60 derajat walaupun 1 jam. Dia juga stabil pada suhu yang rendah. Suhu dingin tidak mempengaruhi virus hepatitis A. Dan pH yang rendah. Jadi dia tahan terhadap pH lambung. Juga pH pada asam empedu. Hal ini memungkinkan virus hepatitis A bisa melewati lambung dan bisa dikeluarkan dari tubuh melalui saluran empedu. Masa inkubasinya bervariasi antara 14 sampai 49 hari, kita ambil rata-rata sekitar 30 hari. Penularan paling dominan adalah fekal oral. Kemungkinan penularannya bisa didukung karena faktor higienis perseorangan yang buruk. Untuk kelompok homoseksual, ini sangat mungkin cara penularannya juga fekal, anal, dan oral. Mahasiswa terjangkit virus hepatitis A. Nah, itu satu komplek gitu ya, satu komplek kos-kosan ya. Bisa jadi karena mahasiswa sukanya makan di mana? Di warung. Ya, ketika dia makan di warung tertentu, itu pencucian alat makannya masih ada. Virus hepatitis A dipakai orang lain, mahasiswa lain, ya semakin banyak yang terserang, akhirnya di situ terjadilah sporadik kasus hepatitis A pada komplek kos-kosan mahasiswa. Sering juga pada daerah-daerah dengan populasi yang tinggi, pengungsian, perkotaan yang padat penduduk, ya, berisiko terhadap kejadian
hepatitis A. Apa nih? Kantin pabrik. Nah, itu berisiko. Populasi-populasi yang berisiko terjadi infeksi hepatitis A. Gejala hepatitis A 90% asimptomatik atau dalam bentuk ringan. Paling demam-demam, mialgia, ya, seperti flu. Hanya sekitar 1% yang timbul ikterus, itu kuning, karena gangguan bilirubin. Pada anak, manifestasinya sering kali asimptomatik dan anikterik, jadi tidak terdeteksi. Umumnya masa penyembuhan sempurna secara klinis dan biokimiai memerlukan waktu sekitar 6 bulan pasca terinfeksi. Ada 4 stadium hepatitis A. Pertama, masa tunas, ya. Pembentukan badi. Lamanya viremia itu yaitu dijumpainya virus hepatitis di pembuluh darah, di cairan darah. Untuk hepatitis A sekitar 2 sampai 4 minggu. Jadi mereka banyak melakukan replikasi. Ya, kemudian fase praikterik atau fase prodromal. Keluhan umumnya tidak spesifik, bisa berlangsung 2 sampai 7 hari. Gambarannya seperti ikterik, warna urinnya gelap. Ini karena tinggi bilirubinnya, lemah, lelah, tidak nafsu makan, nyeri, tidak enak di perut, epigastrik, ulu hati. Tinja warnanya pucat, seperti dempul, ya, pucat, mual, muntah, demam, kemudian kadang sampai menggigil, nyeri kepala, nyeri sendi, pegal-pegal pada otot, diare, tidak enak di tenggorokan. Ini sangat umum. Gejala-gejala seperti sangat umum, ya, jadi flu-like disease. Fase ketiga adalah fase ikterik, fase kuning. Fase ini pada awalnya baru disadari oleh penderita bahwa dia mengalami masalah infeksi di hati. Biasanya setelah demam turun, penderita menyadari warna kuning pekat, ya, seperti teh di urinnya. Kemudian sklera mata yang harusnya putih menjadi kuning. Kulit juga berwarna kuningan. Jadi kulitnya ketika kita lebarkan kulitnya itu tidak berubah warnanya. Masih tetap kuning. Ujung-ujung kuku juga, bawah kuku juga kuning. Terakhir adalah fase penyembuhan. Dimulai dengan menghilangnya gejala sisa, demamnya tidak ada, nyeri-nyeri tidak ada, ikterusnya juga hilang, penderita merasa segar kembali walau mungkin masih terasa sering lelah. Untuk perjalanan penyakit dari hepatitis A, ya, antigen hepatitis A ini bisa ditemukan di sitoplasma sel hati segera setelah infeksi virus tersebut. Berikutnya, jumlah virus akan menurun setelah timbul manifestasi klinis. Pada gejala prodromal, pada fase prodromal, jumlah virus akan menurun. Jadi jumlah tinggi saat fase viremia. Baru kemudian kita membentuk antibodi, ya, untuk membunuh virus hepatitis A, yaitu IgM sebagai anti virus hepatitis A yang spesifik. Kerusakan sel-sel hati terutama terjadi karena viremia yang terjadi dalam waktu yang sangat pendek dan terjadi pada masa inkubasi. Serangan antigen hepatitis A dapat ditemukan pada tinja, ya, 1 minggu setelah gejala ikterik timbul. Ya, pada fase ikterik, kalau kita periksa tinja juga akan ditemukan antigen virus hepatitis A, tidak hanya di pembuluh darah. Kerusakan sel hati disebabkan karena aktivasi dari limfosit T terhadap target, yaitu targetnya apa? Antigen hepatitis A. Jadi virusnya akan dikenali oleh
sel kita, sel limfosit T itu dari antigennya. Ya, pengenalan antigen terhadap sel limfosit T. Juga sel limfosit B yang nanti akan mengekspresikan imunoglobulin M. Pada keadaan tersebut bisa ditemukan HLA, Human Leukocyte Antigen Restricted Virus Specific T cell yang mengekspresikan CD8, kelas diferensiasi 8 di dalam hati pada kondisi hepatitis virus A yang akut. Ikterus terjadi sebagai akibat hambatan aliran empedu karena adanya kerusakan dari sel parenkim hati. Jadi harusnya empedu disalurkan ke saluran empedu, simpan dulu di kantong empedu. Kalau kita ada makan, maka kantong empedu akan kontraksi. Dia fungsinya garam empedu untuk emulsifikasi lemak. Karena adanya hepatitis, kerusakan sel parenkim hati, ya, kemudian ada hambatan aliran di duktus koleduktusnya, duktus saluran empedunya, maka cairan empedu akan menumpuk di plasma. Ini yang menyebabkan ikterus. Terdapat peningkatan kalau kita cek di direct dan indirect-nya di serum. Ada 3 kelompok kerusakan di hati, bisa di daerah portal, daerah lobulus hatinya, dan di dalam sel hati. Kerusakan di dalam lobulus ini nekrosis, kematian sel, terutama terletak di bagian sentral. Kadang hambatan aliran empedu menyebabkan tinja menjadi berwarna pucat. Harusnya cairan empedu dari kantong empedu, ya, melalui duktus empedunya dikeluarkan ke duodenum, ikut dalam proses pencernaan makanan, turun sampai ke usus halus. Sebagian kecil akan direabsorpsi lagi kembali ke hati, tapi banyak yang akan dieskresikan via tinja dan urin. Nah, karena hambatan ini akhirnya tidak ada yang dieskresikan ke feses, ke tinja, ya, melalui GI tract, sehingga tidak ada pewarna feses. Maka fesesnya menjadi pucat, seperti dempul. Ini disebut feses alkolis. Putih, pucat. Terjadi peningkatan enzim fosfatase alkali, ya, enzim-enzim yang diproduksi. Kemudian ada juga 5 nukleotidase dan enzim GGT, gamma glutamil transferase. Ini enzim-enzim yang diekspresikan di sel hepar. Kok ada peningkatan? Karena ada masalah di sel hepar, ya, yang harusnya tidak terekspresi banyak di plasma darah karena kondisi hepatitis, maka kadarnya akan meningkat di plasma, menandakan adanya infeksi, kerusakan seluler hepar. Bisa juga kerusakan di sel hati, ini menyebabkan pelepasan enzim transaminase. Enzim transaminase ini enzim yang memindah gugus amin. Ada 2 enzim yang famous, yang terkenal, yaitu SGPT dan SGOT. Ini keduanya adalah enzim transaminase. Untuk peningkatan SGPT memberikan petunjuk adanya kerusakan sel parenkim hati. Lebih spesifik, kalau SGOT ini kurang spesifik karena kerusakan sel otot juga akan menyebabkan peningkatan SGOT. Kerusakan sel otot pada apa? Contohnya pada infark miokardium, itu SGOT-nya juga tinggi. Ada cedera otot pada atlet, misal lari, cedera otot, ya, itu juga SGOT-nya bisa tinggi. Untuk mendiagnosis hepatitis A bisa dilakukan dengan anamnesa, gejala yang timbul seperti apa, demam, letih, kemudian
mialgia, nyeri ulu hati, riwayat kontak dengan penderita, bagaimana lingkungan rumahnya. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik, apakah ada warna kuning, ikterik, ya, yang mudah kita lihat bisa di sklera, di kulit, kemudian di mukosa, mulut, lidah. Pada kasus yang berat akan mudah dilihat. Didapatkan mulut yang berbau spesifik, Goiter hepaticum. Yang lainnya kita palpasi hati, apakah ada pembesaran lobus hati, bisa lobus kanannya harusnya normalnya 2 atau 3 jari di bawah arcus costa, costa yang terbawah kanan. Konsistensinya lunak, tepinya tajam dan sedikit nyeri tekan. Kalau ada pembesaran berarti lebih dari 2 jari tersebut. Kemudian perkusi pada abdomen kuadran kanan atas. Bagaimana suaranya, menimbulkan rasa nyeri atau tidak, serta limfa kadang-kadang membesar, teraba, lunak. Kemudian lakukan pemeriksaan laboratorium, tes fungsi hati dan tes serologi. Tes fungsi hati, cek bilirubin, direct, indirectnya, kemudian enzim, aminotransferasenya, bagaimana SGOT, SGPT-nya, serta enzim fosfatase alkali. Untuk tes serologi, cek apakah ada anti hepatitis virus L, yaitu imunoglobulin M. Tata laksananya, perawatan suportif, pada periode akut dan dalam keadaan lemah, istirahat yang cukup, makanan yang lunak, aktivitas fisik dikurangi. Kemudian manajemen khusus untuk hati dapat diberikan sistem dukungan, mempertahankan fungsi dengan hemodialisis, transfusi tukar, kemudian ekstrakorporeal liver perfusion, dan lainnya. Perawatan di rumah dapat dilakukan, tetap tenang, aktivitas dikurangi, banyak istirahat, banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi, karena pasien bisa saja dia demam ringan tetapi lama. Hindari minum obat yang dapat meningkatkan kerusakan hati, seperti acetaminophen atau obat-obat yang mengandung acetaminophen. Tidak minum minuman beralkohol, kemudian hindari olahraga yang berat. Ya, jadi banyak beristirahat dulu. Karena pasiennya lemah. Kemudian dengan dietetik, makan tinggi protein dan karbohidrat tetapi rendah lemak dengan konsistensi yang lunak. Fase akut bisa diberikan asupan kalori dan cairan yang tinggi, yang adekuat. Bila diperlukan, berikan cairan dan elektrolit melalui intravena. Hindari obat-obatan yang dimetabolisme di hati, hindari alkohol, dan makanan yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan, yaitu makanan yang berlemak. Metabolisme lemak di hati, jadi kita harus menurunkan kinerja sel-sel hati karena sedang mengalami infeksi. Berikutnya untuk pengobatannya, medikamentosanya, tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis A. Obat-obatan digunakan untuk mengatasi gejala yang timbul serta untuk hepatoprotektif. Sifatnya untuk melindungi hati. Antiemetik kalau pasiennya mual, antipiretik kalau pasiennya demam. Ya, vitamin K pada kasus-kasus yang kecenderungan mengalami perdarahan. Pemberian obat terutama tadi mengurangi keluhan. Ya, paracetamol antipiretik untuk demam, nyeri kepalanya, nyeri ototnya, mialgianya, nyeri sendinya, nyeri ulu hati bisa diberikan antipiretik, antiemetik. Ya, sesuai gejala yang timbul. Bagaimana pencegahan hepatitis A karena dia adalah jenis enteral virus? Jadi melalui GI tract, orofekal, pola hidup sehat, pola hidup yang baik dan bersih PHBS. Baik di rumah, di lingkungan kerja, di sekolah, saat memasak, ya.
juga bisa lakukan imunisasi. Oke, to be continue, kita selesaikan untuk hepatitis A. Kalau ada pertanyaan, silahkan saling bertanya jawab di kotak forum. Cek juga video-video berikutnya tentang macam-macam hepatitis, yaitu setelah hepatitis A, kita akan bahas hepatitis B. Jangan lupa subscribe.